Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan saya Ari Dwi Atmaja. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini saya akan memberikan pengetahuan tentang 3 jenis investasi yang baik. Nah sahabat-sahabat, pada umumnya banyak orang mengetahui hanya menabung menabung uangnya di bank. Nah tapi sahabat-sahabatku semuanya, yang perlu diketahui, menabung uang di bank itu akan kalah dengan yang namanya inflasi Inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang. Nabung itu apakah nggak baik? Baik saja. Jadi kita tabung dana kita tabung di bank itu bagusnya hanya untuk jangka pendek jangka pendek. Tetapi akan kalah dengan inflasi yang akan terjadi. Nah, sahabat-sahabat, supaya kita tidak kalah dengan inflasi yang akan terjadi, jalan satu-satunya kita harus menabung yang berjenis investasi Jadi di sini ada 3 jenis investasi. Yang pertama adalah investasi di bidang properti di bidang properti. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, investasi di bidang properti ini ada kelebihan, ada kekurangannya Kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan untung berlipat ganda di jenis investasi properti ini, yaitu properti itu berupa tanah dan bangunan Jadi analisisnya pun juga nggak begitu sulit Kita hanya menganalisis, misalkan kita mau beli tanah nih, tanah ini nanti daerah ini akan dijadikan suatu objek wisata, atau di dekat tanah ini nanti akan dibangun suatu jalan, atau akan dibangun suatu pelabuhan dan sebagainya. Kemajuan daerah ini kemana nantinya. Nah, kita hanya menganalisis seperti itu kalau kita berinvestasi di jenis properti ini. Itu kelebihannya. Tetapi sahabat-sahabat, kekurangan investasi di bidang properti itu adalah ketika kita butuh uang sewaktu-waktu, itu menjualnya agak sulit agak sulit. Jadi karena kan orang mau membeli tanah atau rumah itu mikir dulu, karena nggak mungkin ada tanah yang harganya misalkan tempatnya bagus hanya 1 juta, seperti itu, 1 juta, 1 kapling, nggak mungkin. Mungkin kalau di tengah hutan mungkin bisa jadi 5 juta dalam 1 hektar itu bisa jadi. Tapi kalau tempatnya sudah bagus dan perkembangannya ke depan bagus, itu nggak mungkin hanya 1 juta. Jadi nominalnya besar. Jadi kita kalau mau menjualnya pun itu butuh proses dan butuh waktu. Seperti itu, nggak instan seperti itu. Kelemahannya di situ untuk investasi jenis properti ini. Tetapi ada juga kelebihan untuk menghindari hal itu, sahabat-sahabat. Kelebihannya adalah kalau kita beli tanah atau punya tanah sekaligus ada rumahnya, kan ada sertifikat. Kalau kita butuh dana, kita tinggal jaminkan sertifikat tersebut untuk jaminan pinjaman. Seperti itu saja solusinya, sahabat-sahabat. Itu adalah jenis investasi properti yang pertama Yang kedua, sahabat-sahabat, jenis investasi yang baik adalah di logam mulia logam mulia atau emas Nah, sahabat-sahabatku semuanya, kita investasi di jenis emas ini itu juga ada kelebihan dan kekurangannya Kelebihannya adalah kita kalau butuh duit sewaktu-waktu, kita bisa jual dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan uang 1 juta pun kita bisa mendapatkan emas. Tidak perlu puluhan juta seperti properti, nggak perlu. Jadi berapa juta, 2 juta pun kita juga bisa membelikan emas. Itu investasi. Dan kalau kita menjualnya dengan cepat cepat. Tapi sahabat-sahabatku semuanya, kekurangannya adalah di sini, kalau emas itu kita harus menyimpannya dengan baik Kalau emas batangan, kalau emas perhiasan, kita juga harus merawatnya dengan baik biar emas tersebut tidak misalkan kalung tidak putus dan sebagainya, tidak kusam dan sebagainya, seperti itu. Tetapi kekurangannya juga ada rawan pencurian, seperti itu sahabat-sahabat, rawan pencurian. Dan ada biaya juga yang harus kita keluarkan untuk emas ini Untuk investasi jenis emas ini ada biaya yang harus kita keluarkan. Kalau kita beli emas tapi dalam jangka waktu 1-2 bulan baru kita jual, mungkin bisa jadi rugi Tapi kalau dalam jangka waktu sekitar 3 tahun, 4 tahun, terus 5 tahun,
10 tahun itu bisa untung ya, cenderung stabil harganya, tetapi tidak kalah dengan yang namanya inflasi seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya emas misalkan cukup banyak ya sahabat-sahabat, kita juga nggak mungkin kita simpen di rumah aja atau kita pakai semua perhiasan kita, nggak mungkin kan. Kalau kita punya emas misalkan sudah banyak, contoh misalkan 1 kilo ya, misalkan ini contohnya seperti itu ya, kita harus untuk jalan satu-satunya supaya saving, kita harus pergi ke bank ya. Pergi ke bank, kita buka yang namanya SDB atau Safe Deposit Box. Jadi kita simpan uang di box yang kita sewa di bank seperti itu ya, SDB, Safe Deposit Box itu namanya. Jadi kita harus mengeluarkan anggaran untuk biaya tahunan untuk nyewa Safe Deposit Box itu sahabat-sahabat. Itulah kekurangan dan kelebihan investasi di emas. Oke sahabat-sahabatku semuanya, ini investasi jenis yang ketiga adalah yang baik ya, adalah investasi saham. Nah ya, investasi saham ini sahabat-sahabat, ini pun juga ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau kita investasi di saham ini, kekurangannya ya kita harus belajar dulu ya. Namanya investasi di saham ini kita harus belajar dulu. Investasi saham ini sama halnya dengan kita membeli saham perusahaan, atau sama halnya kita membeli sebagian kecil kepemilikan suatu perusahaan. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita mau investasi di saham, saya sangat tertarik sekali dengan investasi saham ini, dan saya sekarang juga melakukan investasi di saham ini, dan saya sangat suka investasi di saham ini karena memang menurut cara pandang saya, investasi saham ini sangat menguntungkan dan simple. Menurut saya pengurusannya pun juga simple, apalagi sekarang semua serba online ya, semua serba online. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, tetapi investasi di saham ini kita membutuhkan yang namanya analisis investasi ya, analisis investasi. Nah, kita harus belajar tentang analisis investasi, yaitu yang pertama adalah kita harus menganalisis tentang fundamental perusahaan secara keseluruhan atau company profile perusahaan, dan juga annual report atau laporan keuangan yang sudah ada. Jadi kita menganalisis, kita hanya belajar tentang analisis investasi, baru kalau kita sudah mengerti oh perusahaan ini baik, nah baru kita menginvestasikan kepada saham perusahaan tersebut, atau kita membeli saham perusahaan tersebut. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah sahabatku semuanya, 3 jenis investasi ini menurut cara pandang saya itu adalah pilihan yang tepat. Jadi sahabat-sahabat sesegera mungkin putuskan, sahabat-sahabat harus sesegera mungkin memulai investasi. Ketika sahabat investasinya itu nanti, sedangkan waktu ini berjalan, akhirnya kita kehilangan momen itu ya. Kita kehilangan momen. Jangan takut, cepat, tinggal pilih dari ketiga jenis investasi ini, yang mana yang sahabat-sahabat bisa lakukan lebih dulu. Investasi jenis properti, atau investasi jenis logam mulia, atau investasi saham. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat bisa memilih 3 jenis investasi ini dan segera lakukan, lebih cepat lebih baik, karena itu untuk kebaikan sahabat-sahabat semua. Oke sahabatku semuanya, demikian share saya pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.